Beberapa waktu terakhir, kita kerap mendengar kabar tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi secara massal. Banyak perusahaan yang kesulitan beroperasi, bahkan terpaksa gulung tikar. Hal ini berimbas langsung pada ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin terbatas. Saat satu pintu pekerjaan tertutup, bukan berarti pintu lain terbuka dengan mudah. Mencari pekerjaan yang sesuai saat ini terasa kian sulit. Tentu ini akan menciptakan tekanan besar pada angkatan kerja kita. Kemudian, salah satu motor penggerak ekonomi adalah investasi. Namun sayangnya, investasi kita masih dihadapkan pada tantangan kurangnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampak dari ketidakpastian ekonomi global dan dinamika internal juga terlihat jelas pada nilai tukar mata uang kita. Rupiah terus menunjukkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Ini berarti daya beli kita tergerus. Karena barang-barang impor jadi jauh lebih mahal, ini yang kita sebut sebagai inflasi impor. Ketika rupiah melemah dan inflasi membayangi, daya beli masyarakat ikut menurun. Uang yang kita miliki jadi tidak sebanyak dulu kemampuannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ironisnya, kondisi ini diperparah dengan kenaikan biaya hidup yang berbanding terbalik dengan kenaikan upah pekerja. Gaji yang stagnan atau naik sedikit, sementara harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, tentu saja membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bicara kebutuhan dasar, kita juga sering dihadapkan pada ketidakstabilan harga bahan pokok. Kadang bawang merah mahal, besoknya telur, lalu beras. Fluktuasi harga ini sangat memukul masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, dan menyulitkan mereka dalam merencanakan keuangan rumah tangga. Lebih jauh lagi, kita melihat bahwa pembangunan ekonomi belum merata. Beberapa daerah mungkin sudah sangat maju, namun banyak wilayah lain yang masih tertinggal. Ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebar, memicu ketidakpuasan, dan berpotensi mengancam persatuan. Salah satu indikator penting ketahanan ekonomi adalah seberapa kuat sektor produksi dalam negeri kita. Sayangnya, kita masih menghadapi tantangan penurunan produksi dalam negeri. Produk-produk kita kalah bersaing dengan banjirnya produk impor yang masuk ke pasar domestik. Hal ini bukan hanya soal persaingan bisnis, tapi juga tentang kemandirian ekonomi. Ketika kita terlalu tergantung pada produk asing, kita menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi global dan melemahkan potensi industri nasional kita. Semua tantangan ini adalah bagian dari potret gatra ekonomi dalam ketahanan nasional kita. Mengatasinya memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan tentu saja kita sebagai masyarakat. Dengan memahami setiap masalah, kita bisa mencari solusi yang tepat, mulai dari mendorong investasi, memperkuat UMKM, menciptakan lebih banyak lapangan bekerja berkualitas, mengendalikan inflasi, hingga memastikan pembangunan yang merata dan melindungi produk-produk dalam negeri. Ketahanan ekonomi adalah fondasi kuat untuk masa depan bangsa. Mari kita jaga bersama.